Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Regita Putri dan di sini saya akan membicarakan topik seputar mate selection. Untuk membentuk suatu keluarga, tentu saja dibutuhkan dua individu yang berada dalam sebuah ikatan pernikahan. Dan dalam memilih pasangan, tentu saja kita ingin bersama dengan orang yang serasi dengan kita. Namun, bagaimana sih agar kita bisa bersama dengan pasangan yang seperti itu? Lalu, apa saja yang membuat kita tertarik pada seseorang? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar seseorang dapat menemukan seorang pasangan, yaitu dengan meminta bantuan dari orang lain atau perantara, dan juga bisa dengan mencarinya sendiri. Misalnya pada perjodohan. Perjodohan biasa dilakukan dengan bantuan orang tua, biro jodoh, maupun tokoh agama. Perjodohan juga didasari prinsip bahwa orang tua akan memilihkan anaknya pasangan yang baik karena mereka akan mempertimbangkan banyak hal sebelum melakukan perjodohan tersebut, seperti preferensi pasangan anak, status sosial yang sama, hingga segi ekonomi, politik, maupun sosial. Arranged marriage atau perjodohan juga cenderung lebih stabil karena pihak keluarga akan merasa bertanggung jawab dan membantu pasangan baru tersebut untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Hubungan antara keluarga juga biasanya lebih baik dan akrab, sehingga tidak timbul masalah seperti penyesuaian diri dengan keluarga besar yang banyak terjadi pada pasangan muda yang baru menikah. Selain perjodohan, mencari pasangan sendiri juga bisa dilakukan. Walau terlihat seperti lebih berpeluang dan lebih bebas dalam memilih pasangan, dating juga memiliki keterbatasan, seperti hubungan yang hanya berlangsung selama ada perasaan suka, memakan waktu dan tenaga, hingga terkadang seseorang dibatasi hubungan pertemanannya oleh pasangan. Dan seringkali seseorang mendapat pasangan yang tidak ingin berkomitmen dalam hubungan pernikahan. Saat ini juga banyak orang yang mencari pasangan melalui internet. Hal ini disebut juga sebagai cyber dating atau online dating, karena terdapat situasi di mana seseorang yang ingin mencari pasangan sendiri juga membutuhkan bantuan sehingga online dating ini atau cyber dating menjadi media yang dipilih untuk mencari pasangan. Lalu preferensi seperti apa yang dilihat orang dalam menentukan pasangan? Salah satu hal yang diperhatikan seseorang sebelum memilih pasangan adalah daya tarik. Dan daya tarik fisik adalah sesuatu yang cenderung dilihat pertama kali. Daya tarik fisik yang dimiliki seseorang berperan besar dalam membantunya menemukan pasangan. Semakin atraktif seseorang, maka semakin besar kemungkinan bahwa dia akan diajak berkencan oleh orang lain. Hal ini diikuti dengan stereotip bahwa orang yang atraktif atau berpenampilan menarik juga memiliki kepribadian yang baik. Namun seiring berjalannya waktu, penelitian telah membuktikan bahwa daya tarik fisik ini bukan satu-satunya hal yang penting. Kini banyak orang yang lebih mementingkan kepribadian pasangannya dibanding penampilan fisiknya. Dan tentu saja cinta dan mutual attraction juga menjadi hal yang penting dalam suatu hubungan. Pada orang yang lebih tua, hubungan romantis juga dijalani layaknya pasangan muda. Hanya saja, orang yang lebih tua biasanya lebih kreatif dalam melakukan hal romantis tersebut. Dan pasangan muda biasanya mengakhiri hubungan jika tidak ada lagi passion yang dirasakan. Maka dari itu, cinta dan mutual attraction menjadi hal yang penting dalam suatu hubungan. Selain daya tarik fisik, umur juga menjadi hal yang dipertimbangkan dalam memilih pasangan. Terdapat fenomena yang dinamakan sebagai mating gradient, di mana wanita cenderung marry up dan pria marry down dalam segi umur dan status. Marry up dan marry down yang di sini dimaksudkan adalah kondisi di mana pria menikah dengan wanita yang status atau usianya lebih rendah darinya, dan begitu pula sebaliknya pada wanita yang menikah dengan pria yang status atau usianya lebih tinggi darinya. Hal seperti ini menambah dilema terhadap wanita yang ingin mengejar karir dan juga mencari pasangan yang cocok untuknya. Hasilnya adalah banyak wanita karir yang menjadi frustasi dalam pencariannya untuk membangun usaha dalam mencari partner untuk pernikahan dan rumah tangga. Sehingga terdapat contoh di mana wanita karir yang sudah berumur lebih sulit untuk mencari pasangan yang ideal untuknya. Kemudian interracial and interfaith marriage atau pernikahan beda budaya dan agama.
Pernikahan akan menjadi kompleks jika pasangan memiliki budaya maupun agama yang berbeda satu sama lain, misalnya seperti pendapat keluarga dan culture shock yang dialami pasangan ketika menyesuaikan diri dengan budaya yang baru. Walau begitu, pernikahan beda budaya dan agama sebenarnya dilarang oleh hukum negara, namun terdapat masalah yang mungkin saja timbul dalam pernikahan, misalnya larangan dari orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk menikah beda agama untuk alasan religius, dan kemungkinan culture shock dari pasangan yang memiliki budaya yang berbeda. Kemudian terdapat 8 faktor yang mempengaruhi penyesuaian perbedaan yang tadi telah disebutkan. Yang pertama adalah value. Pasangan dengan budaya atau agama yang berbeda cenderung menganut nilai yang berbeda pula di lingkungannya. Misalnya dalam suatu budaya, melarang suami untuk berada di dapur, sedangkan pada budaya lain suami dan istri harus bersama-sama mengurus pekerjaan rumah. Lalu akulturasi. Keterlibatan lebih dari satu budaya dalam waktu yang sama bisa saja bersifat positif maupun negatif. Misalnya, dalam pelaksanaan acara pernikahan, jika acara tersebut dilakukan dengan 2 adat sekaligus, bisa saja menimbulkan kontroversi karena tidak sesuai dengan nilai budaya salah satu adat yang digunakan. Agama. Pada pasangan berbeda, agama akan sulit untuk menyesuaikan diri dengan religiusitas masing-masing karena terdapat kepercayaan yang berbeda pada setiap agama. Namun secara religius, agama melarang adanya pernikahan berbeda agama. Kemudian ras. Orang dengan ras yang berbeda rentan merasa terisolasi jika berada dalam ras yang berbeda darinya pula. Namun banyak juga ditemukan anak-anak dari orang tua yang berbeda ras sehingga diskriminasi seperti ini bisa diabaikan. Kemudian peran gender. Pada pria dan wanita tentu saja terdapat peran gender yang perlu dibedakan. Lalu perbedaan sosioekonomik. Pasangan akan menghadapi masalah ini jika salah satu di antara mereka tidak bisa beradaptasi dengan keadaan yang mereka miliki setelah menikah. Misalnya, akan menjadi masalah untuk pasangan jika salah satunya memiliki ekspektasi finansial yang beda dan boros dalam pengeluaran. Kemudian kemiripan budaya. Kesamaan yang terdapat dalam budaya yang berbeda memudahkan pasangan untuk beradaptasi. Yang terakhir, persetujuan keluarga besar. Keluarga yang suportif dapat membantu pasangan menjadi lebih harmonis. Semua etnis memiliki nilai, perilaku, serta keunikannya sendiri, dan itulah yang membuatnya menjadi spesial. Penting untuk memperhatikan dan menyikapi dengan baik perbedaan yang ada jika kita memilih pasangan dengan budaya yang berbeda. Kemudian teori mate selection. Apa saja yang ada dalam teori mate selection ini? Pertama adalah homogamy theory yang mengatakan bahwa kita cenderung menyukai seseorang yang memiliki kesamaan dan berada dalam lingkungan yang sama seperti kita. Itulah kenapa banyak orang yang tertarik dengan orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya, misalnya pada segi hobi, kesukaan, status sosial, pendidikan, dan lain-lainnya. Sedangkan complementary needs theory mengatakan bahwa orang yang memiliki perbedaan dengan kita lebih menarik karena dianggap bisa melengkapi diri kita. Maksudnya adalah, orang juga cenderung memilih pasangan yang memiliki perbedaan dengannya karena dianggap bisa melengkapi dirinya. Misalnya jika orang takut dengan serangga, dia mengharapkan pasangannya tidak takut dengan serangga. Kemudian ada teori yang disebut sebagai SVR atau Stimulus Role Theory yang menjelaskan bahwa ketertarikan pada orang lain timbul dari stimulus awal seperti pandangan pertama misalnya, atau pertemuan dan impresi pertama. Kemudian, pada fase selanjutnya, mencocokkan nilai-nilai satu sama lain. Hal ini biasanya dilakukan dengan mengobrol atau hangout untuk mengenal satu sama lain lebih jauh. Lalu, pada fase terakhir, akhirnya menemukan persetujuan terhadap peran masing-masing setelah sukses mengenal satu sama lain. Setelah sukses dalam fase ini, pasangan mulai melakukan peran yang kooperatif dalam hubungannya dan menentukan apa saja yang harus dilakukan sebagai pasangan untuk menjaga keintiman. Teori yang ketiga adalah Race Wheel Theory of Love atau teori roda cinta. Teori ini didukung 4 faktor utama
yang mendukung munculnya rasa cinta yaitu yang pertama adalah membangun raport, yaitu proses komunikasi antara dua orang untuk lebih memahami lawan bicara dan menumbuhkan kedekatan. Komunikasi ini juga untuk mengetahui bahwa dua orang tersebut berada dalam sisi atau frekuensi yang sama. Rapor yang dibangun dengan baik akan menuntun seseorang kepada self-revelation atau pengungkapan diri, yang mana hal ini dilakukan jika seseorang sudah merasa nyaman dengan lawan bicaranya. Karena dibandingkan saat awal berkenalan, keduanya kini saling mengenal sedikit demi sedikit dan mulai membuka diri. Mutual dependency atau rasa saling membutuhkan akan muncul ketika kita sudah membuka diri. Dan akhirnya akan menuju proses intimacy needs fulfillment atau adanya rasa puas karena kebutuhannya telah terpenuhi. Teori ini diberi nama roda karena 4 faktor tersebut saling bergantung satu sama lain. Jadi, pasangan seperti apakah yang kamu inginkan? Itu dia pembahasan saya mengenai mate selection. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih sudah menonton video ini. Berikut adalah referensi yang saya gunakan, akan tertera di ujung video. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.